Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 Studi Kelaikan Bisnis Manajemen D akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Clarity ID Cleaning SUS. Kami di sini beranggotakan Galih Widya Putri dengan NIM 2019-209, Abdul Fatah Aji NIM 2019-193, Rehan Zikri NIM 2019-196, dan Permadi Dwi Tijar NIM 2019-164. Dimulai dari latar belakang. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang menjual dan menawarkan produk dalam bentuk pelayanan jasa. Sama halnya dengan seseorang mendirikan badan usaha yang nantinya akan dijual kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan jasa seringkali menawarkan keahlian khusus yang bermanfaat dan memudahkan pelanggan. Contoh dari perusahaan jasa yang sedang ramai adalah jasa penjualan tiket, jasa laundry, jasa pijat, dan produk jasa lainnya yang sekarang sudah berkembang pesat di Indonesia. Dengan banyaknya pelayanan jasa yang mempunyai daya saing yang kuat antara jenis jasa yang satu dan jenis jasa yang lain. Salah satunya bergerak pada bidang jasa pencucian sepatu atau yang biasa kita sebut dengan shoes cleaning. Shoes cleaning merupakan sebuah bisnis pelayanan untuk membersihkan sepatu dengan menggunakan saplis dan material yang dibantu oleh tenaga manusia dalam melakukan proses pembersihan. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Tijar. Berikutnya yaitu aspek hukum. Yang pertama yaitu aspek kesesuaian bisnis dengan hukum. Dalam rencana pengembangan bisnis ini dilegalkan dalam bentuk CV agar bisnis cuci sepatu Clarity Cleaning SUS memiliki kedudukan legal di mata hukum dan memiliki percayaan lebih kepada pelanggan dan kepada pihak lain dalam menjalin kerjasama. Yang kedua, aspek kemampuan memenuhi perizinan. Adapun syarat-syarat yang dapat dipenuhi untuk mendapatkan SIUP perseorangan secara detail ialah 1. Fotokopi KTP pemilik, 2. Fotokopi NPWP jika ada, 3. Surat keterangan domisili atau situ, 4. Neraca perusahaan, 5. materai 6.000, 6. Stop map. Sedangkan persyaratan untuk izin situ yaitu kopi akta pendirian badan usaha yang dilegalisir, kopi pendiri badan usaha, kopi IMB, surat keterangan sewa atau kontrak rumah atau bangunan, dan denah tempat lokasi disahkan kelurahan. Berikutnya yaitu analisis profil pemilik. Kepemilikan usaha ini dimiliki oleh satu orang, namun juga terdapat wakil pemilik. Hal ini dikarenakan adanya gabungan modal yang berasal dari dana pribadi, pemilik, dan wakil. Tujuan kami mendirikan usaha ini yaitu untuk menciptakan peluang usaha baru dengan memanfaatkan pengetahuan serta keahlian kami dan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi mahasiswa sebagai pekerjaan sampingan. Next, Mas. Berikutnya yaitu aspek lingkungan. Analisis lingkungan operasional. Lingkungan operasional merupakan lingkungan yang paling dekat dengan aktivitas perusahaan. Berikutnya yaitu lingkungan dekat yang terdiri dari pesaing, pemasok, pembeli, dan hambatan. Berikutnya yaitu lingkungan jauh yang terdiri dari lingkungan ekonomi dan sosial budaya. Berikutnya yaitu analisis dampak lingkungan hidup. Analisis aspek lingkungan dilakukan dengan tujuan untuk melihat dampak usaha yang dijalankan terhadap lingkungan sekitar. Usaha ini memiliki dampak negatif secara fisik terhadap lingkungan sekitar. Adapun untuk mengatasi limbah tersebut, kami melakukan beberapa upaya, yaitu 1. Untuk limbah cair, kami akan melakukan pengolahan air limbah secara kimia, yaitu dengan melakukan langkah-langkah berikut. 1. Memperhatikan aliran air yang masuk ke saluran pembuangan dan menghindari membuang air bertemperatur tinggi ke saluran pembuangan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Abdul. Ya, yang selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis potensi pasar. Di sini untuk potensi pasar, menurut kami usaha laundry sepatu ini sangat bagus. Kami milih Kota Malang, yang kita tahu mayoritas adalah mahasiswa yang selalu beraktivitas menggunakan sepatu dan kurang memperhatikan kebersihan sepatunya. Dan di sini kami hadir untuk menyediakan jasa ini. Yang selanjutnya persaingan, di mana persaingan usaha laundry ini Kota Malang sendiri sangat banyak ya, karena pasarnya sangat luas. Di sini kita dituntut untuk harus bisa memberikan hal yang berbeda, seperti kami nanti memberikan voucher-voucher ataupun mengadakan
promo semenarik mungkin. Yang selanjutnya, aspek kelayakan pemasaran. Dalam aspek pasar dan pemasaran, secara sederhana pasar atau market adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Saat ini pasar dapat berbentuk fisik dan virtual. Kami menyediakan tempat usaha kami yang masih awal ini di sebuah perumahan secara online bisa melalui media sosial. Yang selanjutnya, analisis strategi pemasaran untuk mencapai market share. Strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan. Di sini kami memberikan harga yang sangat terjangkau sehingga mahasiswa ataupun masyarakat yang ingin membersihkan sepatunya tidak khawatir terlalu mahal. Next. Aspek teknis dan teknologi. Analisis lokasi bisnis. Adanya pemilihan lokasi usaha ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan pemasaran dari sebuah usaha. Semakin strategis lokasi usaha yang dipilih, semakin tinggi pula tingkat penjualan dan berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah usaha. Begitu juga sebaliknya, jika lokasi usaha yang dipilih tidak strategis, maka penjualan pun tidak akan terlalu bagus. Di sini kami memilih lokasi di sebuah perumahan yang dekat dengan perkampusan. Yang selanjutnya, analisis luas produksi. Luas produksi, di sini kami menyediakan beberapa pilihan penawaran laundry berdasarkan jenis sepatu, sehingga ada penanganan yang sesuai dan menawarkan produk untuk merawat sepatu. Yang ketiga, analisis layout pabrik. Layout pabrik, cara penempatan fasilitas produksi guna memperlancar proses produksi yang efektif dan efisien. Yang terakhir, analisis kesiapan teknologi. Tahap kesiapan teknologi atau tingkat kesiapan teknologi adalah suatu pengukuran mengenai tingkat kesiapan sebuah teknologi. Ini diartikan sebagai indikator yang menunjukkan seberapa siapnya atau matangnya suatu teknologi dapat diterapkan dan diadopsi. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada penjadwalan proyek. Sistem penjadwalan pekerja adalah faktor pembeda yang dapat diterapkan dalam sebuah industri kecil. Penggunaan sistem penjadwalan checklist dirasa cocok karena sistem penjadwalan checklist memberikan sebuah penjadwalan yang bersifat tetap dan dalam kurun waktu tertentu. Dengan penjadwalan yang tetap, selama beberapa waktu diharapkan pekerja yang ada akan semakin mahir dan mengerjakan tugasnya. Dengan kemungkinan untuk dipindah tugaskan pada bagian yang lain, maka seorang pekerja akan memiliki keahlian dan yang beragam, sehingga perusahaan tidak perlu lagi merekrut pekerja yang lebih banyak, sehingga biaya yang selama ini menjadi kendala bagi perusahaan kecil untuk maju bisa ditekan. Yang kedua yaitu ada analisis kebutuhan tenaga kerja. Dalam usaha ini diperlukan analisis kebutuhan tenaga kerja dengan cara menghitung jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan output tertentu di waktu kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu ada struktur organisasi. Setiap organisasi memerlukan struktur organisasi karena untuk mengatur sebuah organisasi biar berjalan dengan lancar, kita memerlukan struktur organisasi. Ya, seperti yang tertera di dalam PPT, ada owner yaitu Rehan Zikri, bagian administrasi yaitu Galwidya Putri, bagian operasional ada Permadi Dwi Tijar, dan bagian pemasaran ada Abdul Fattah Aji Mahendra. Next. Yang terakhir yaitu ada aspek keuangan. Di sini ada cash flow-nya. Modal pertama yang kita dapat yaitu adalah 10 juta, menyiapkan tempat usaha sebesar 500.000, pembelian peralatan penunjang sebesar 3 juta, pembelian bahan habis pakai sebesar 2.500.000, dan selanjutnya yaitu ada keterangan pengeluaran dan pemasukan setiap bulannya. Ada yang naik dan ada yang turun. Next. Next. Yang selanjutnya ada net present value. Dan yang terakhir ada internal rate of return. Semua sudah dilampirkan di PPT. Terima kasih untuk waktunya. Saya tutup. Pertanyaan bisa dilakukan lewat
WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh.